Hai semuanya, perkenalkan nama saya Naila Tati Hakim. Saya dari Prodi Manajemen Pendidikan kelas A 2024 dengan NIM 11036242121 dan dari Fakultas Ilmu Pendidikan. Di sini saya ingin menuntaskan tugas manajemen humas dalam pendidikan yang diampu oleh Prof. Dr. Neti Karnati, MPD, dan juga Ibu Gelar Glora Mustika, MPD. Nah, di sini saya ingin menjelaskan tentang apa sih itu komunikasi dan bagaimana perannya dalam kehidupan sehari-hari. Jangan lupa ditonton ya. Nah, ngomongin tentang komunikasi. Komunikasi itu pasti kita sering sadar ya kalau misalnya hampir setiap aktivitas dalam hidup tuh kita nggak bisa lepas dari hal ini. Mulai dari ngobrol santai bareng teman, diskusi di kelas, terus juga kerja kelompok, itu semuanya butuh komunikasi biar nyambung dan juga saling memahami. Nah, komunikasi itu sendiri sebenarnya simple ya, yaitu proses kita menyampaikan dan juga menerima informasi, ide, atau perasaan supaya kita tuh bisa saling mengerti. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, komunikasi itu punya peran yang sangat penting. Misalnya saat ngobrol bersama keluarga, bertukar pikiran dengan teman, atau kenalan dengan orang baru. Nah, tanpa komunikasi yang baik, kita tuh bisa gampang salah paham dan juga bikin hubungan kita jadi kurang nyaman. Sebaliknya, dengan komunikasi yang jelas dan juga terbuka, kita bisa membangun hubungan yang lebih baik, lebih percaya diri, dan juga bikin aktivitas sehari-hari berjalan dengan lancar. Intinya komunikasi itu bukan cuma sekedar ngomong, tapi juga gimana cara kita menghubungkan diri dengan orang lain. Jadi, semakin baik kita berkomunikasi, maka semakin mudah juga kita mencapai tujuan dan juga membangun relasi yang positif. Sekian dari saya, terima kasih. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Pesadia Sabira dari Manajemen Pendidikan A Angkatan 2024. Yang saya hormati Ibu Gelar Glora Mustika dan juga Prof. Neti Karnati yang telah mengampu mata kuliah Manajemen Humas dan Pendidikan. Jadi di sini saya akan menjelaskan apa itu arti komunikasi. Jadi komunikasi itu adalah penyampaian pesan, ide, atau gagasan dari seseorang, dari komunikator kepada orang lain, komunikan. Nah, di sini saya ada contoh komunikasi. Menurut kamu, aku naik 4C atau 4TJ, 4C atau 4? Naik ke 4. Kenapa? Soalnya 4 itu enak transitnya di Manggarai. Namanya sih di Sudirman juga jalannya lebih cepet di Sudirman. Cuman lebih lama 10 menit. Tapi 4C jarang bisnya lewat. Kalau 4 tuh sering lewatnya. Tuh banyak kan. Kalau 4C tuh jarang banget. Jadinya naik ke 4 aja. Ya udah. Tersebut kita bisa belajar bahwa dalam komunikasi itu ada seorang yang memberi informasi, memberi gagasan atau yang disebut sebagai komunikator kepada orang yang diajak bicara atau komunikan. Nah, dalam komunikasi itu juga tidak dapat dipungkiri adanya fakta-fakta pemberian ide-ide yang mendukung gitu, seperti dialog tadi itu mengatakan bahwa TJ4 itu lebih worth it loh karena armada lebih banyak dan lain sebagainya. Jadi akhirnya seorang yang diajak bicara, seorang komunikan itu tertarik untuk mengikuti ide atau gagasan kita. Seperti itu. Nah, apa sih hubungannya komunikasi ini dalam Humas Manajemen Pendidikan? Yaitu bagaimana agar komunikasi antara lembaga sekolah dengan masyarakat itu tidak hanya berjalan dengan baik, tapi juga bagaimana bisa membangun keyakinan dan kepercayaan agar lembaga sekolah dan masyarakat itu bisa membangun hubungan yang harmonis seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Nurul Fitri dengan NIM 11036240077. Prodi Manajemen Pendidikan kelas A 2024. Ingin menyampaikan pemahaman saya mengenai materi komunikasi. Apa itu komunikasi? Komunikasi adalah proses menyampaikan pesan dari satu pihak ke pihak yang lain supaya bisa dipahami. Tapi, biar pesan tersampaikan dengan baik, setidaknya terdapat 5 unsur penting yang harus ada dalam komunikasi. Yang pertama adalah komunikator atau pengirim pesan. Yang kedua, isi pesan. Isi pesan bisa berupa ide, gagasan, ataupun informasi. Yang ketiga,
saluran atau media yang dipakai, bisa lewat lisan, tulisan, atau bahkan media digital. Yang keempat adalah komunikan atau penerima pesan. Dan yang terakhir, umpan balik atau respon dari si penerima. Komunikasi bisa dilakukan dengan berbagai cara, seperti komunikasi verbal, non-verbal, dan lainnya. Komunikasi verbal adalah komunikasi yang menggunakan kata-kata, baik lisan maupun tulisan. Sedangkan komunikasi non-verbal adalah komunikasi yang menggunakan bahasa tubuh, ekspresi wajah, atau gerakan isyarat untuk menyampaikan makna tanpa menggunakan kata-kata. Kenapa komunikasi itu penting? Tentu karena kita adalah makhluk sosial yang butuh berinteraksi. Lewat komunikasi yang baik, kita bisa membangun kepercayaan, hubungan, menjaga hubungan tetap harmonis, menyampaikan ide, mengungkapkan perasaan, bahkan menyelesaikan konflik. Tapi perlu juga diperhatikan norma-norma yang ada. Misalnya selalu jujur, bersikap adil, menghormati privasi orang lain, dan menggunakan bahasa yang sopan. Hindarilah kata-kata kasar, merendahkan, atau mencemooh, karena itu justru bisa menimbulkan konflik atau masalah baru. Jadi, komunikasi itu bukanlah sekedar berbicara, tetapi bagaimana cara kita menyampaikan pesan dengan bijak dan saling menghargai. Dengan begitu, hubungan yang kita bangun akan lebih sehat dan harmonis. Sekian terkait pemahaman saya mengenai materi komunikasi. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Filana Widya Cayani dari MP 2024A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep dari komunikasi atau apa sih yang dimaksud dengan komunikasi menurut pandangan saya, dan juga bagaimana sih komunikasi yang saya lakukan atau gimana komunikasi yang saya lakukan di kehidupan sehari-hari saya. Nah, ini itu merupakan mata kuliah dari manajemen Humas dalam Pendidikan yang diampu oleh Prof. Dr. Neti Karnati dan juga Ibu Gelar Glora Mastika MPD. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan apa sih komunikasi menurut pandangan saya sendiri. Nah, jadi komunikasi itu merupakan suatu proses penyampaian informasi atau pesan yang dilakukan oleh siapa? Yang dilakukan oleh komunikator kepada siapa? Kepada si penerima pesan atau si komunikan yang kita sebut dengan komunikan. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan untuk kita tuh memperoleh suatu pemahaman secara bersama. Nah, tapi komunikasi ini nggak hanya sekedar menyampaikan suatu informasi saja, tapi juga menciptakan suatu makna, terus juga membangun suatu hubungan dan juga mempengaruhi sikap dan juga perilaku. Nah, dengan ini saya mahasiswa ini berpendapat bahwasanya komunikasi ini menjadi sarana utama untuk kita berinteraksi nih, seperti halnya berinteraksi dengan teman, berinteraksi dengan dosen, dan juga berdiskusi dengan teman sekelas, serta nih untuk kita juga berkoordinasi dalam organisasi kemahasiswaan sendiri. Nah, selanjutnya juga nih di dalam kehidupan sehari-hari, saya sebagai mahasiswa ini nggak terlepas dari yang namanya aktivitas dalam komunikasi. Seperti halnya nih, kalau misalkan setiap hari saya kan kuliah ya. Jadi ketika saya kuliah itu kan pasti saya melakukan suatu komunikasi, yang mana ketika saya berinteraksi dengan dosen, komunikasi ini berfungsi sebagai jembatan untuk memahami materi yang diberikan. Nah, terus juga ketika saya menyampaikan suatu pertanyaan atau bahkan ketika berdiskusi kelompok bersama teman-teman kelas untuk membahas terkait suatu penugasan. Oleh karena itu, bersama teman mahasiswa saya sendiri, komunikasi sendiri itu justru membantu kita tuh untuk menciptakan diskusi yang produktif, kerjasama dalam mengerjakan tugas, dan juga menciptakan bagaimana sih untuk kita membangun hubungan sosial yang saling mendukung. Selain itu, saya sebagai mahasiswa yang aktif dalam berorganisasi, yaitu saya mengikuti organisasi Himpunan Mahasiswa Manajemen Pendidikan atau yang kita kenal dengan HIMA MP. Nah, jadi di dalam organisasi tersebut saya
saya mengetahui nih bahwasannya komunikasi ini merupakan suatu fondasi utama atau fondasi penting di dalam terkait koordinasi program kerja, pengambilan keputusan, serta bagaimana membangun solidaritas antar anggota. Nah, dengan demikian komunikasi ini sebenarnya kan bukan hanya suatu keterampilan taktis mata saja, tetapi juga merupakan kompetensi sosial yang menunjang keberhasilan akademik, pengembangan diri, serta gimana sih dalam mencapai tujuan organisasi sendiri. Demikian konsep dari komunikasi yang bisa saya sampaikan menurut pandangan saya pribadi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Widya Syufa. Ini aku akan menjelaskan sedikit ya sesuatu yang mungkin kalau kita pikir-pikir itu enggak terlalu penting, tapi sebenarnya itu penting. Jadi di sini kita kan sebagai mahasiswa, kita pasti sering berinteraksi, entah itu baik dalam diskusi kelompok, atau mungkin saat presentasi, atau bahkan sekadar cuma ngobrol santai doang sama teman-teman kita. Tapi pernah nggak sih kalian kepikiran apa sih sebenarnya komunikasi itu? Nah, kenapa juga komunikasi itu penting banget dalam kehidupan kampus atau bahkan kehidupan sehari-hari Ya, kita? sebelumnya kalau dari kelas yang sudah saya ikuti itu telah dijelaskan sebelumnya nih tentang komunikasi, jenis-jenisnya, apa-apa aja, ketentuannya dan lain sebagainya. Akhirnya saya mendapatkan sebuah kesimpulan bahwa komunikasi itu merupakan cara kita untuk menyampaikan dan menerima pesan, baik entah pesan itu tuh lewat kata-kata doang, ucapan kita, entah itu dalam tulisan kayak surat-surat atau tulisan-tulisan kita yang pakai tangan, atau bahkan dalam ekspresi. Nah, jadi bayangin nih, ekspresi itu juga merupakan bentuk dalam komunikasi. Nah, tujuan dari semua itu apa? Tujuannya supaya kita itu bisa saling memahami dan bisa menjalin hubungan yang baik. Coba deh teman-teman bayangin kalau misalkan komunikasi kita jelek, apakah hubungan itu bisa baik-baik saja? Enggak kan? Sekarang aku akan berikan contohnya ya. Contohnya ini misalnya saat kita berada di perkuliahan di kampus, saat kita sedang mengerjakan tugas nih, kita itu mendapatkan sebuah ide itu yang relevan, yang bagus banget. Nah, coba kalau misalkan kita tidak mengkomunikasikan ide kita tersebut kepada teman kelompok kita, apakah ide tersebut akan tersalurkan? Apakah ide tersebut akan diketahui oleh teman-teman kita? Tentu tidak. Misalnya juga contoh lain nih dalam kita mengerjakan kelompok, misalnya dalam mengerjakan kelompok ya, dalam mengerjakan tugas kelompok. Coba bayangkan dalam suatu tugas kelompok kita tidak menjalin komunikasi yang baik. Apakah tugas kelompok itu akan selesai? Apakah tugas kelompok itu akan berjalan dengan semestinya kalau kan kita tidak berkomunikasi, misalkan di dalam suatu grup chat WhatsApp misalnya, kita tidak berkomunikasi, kita tidak nimbrung dalam suatu chat, apakah kita bisa mengkomunikasikan tugas itu, kita memberitahukan perihal yang penting, apakah tugas itu akan selesai kalau kita tidak komunikasi? Nah, itulah yang disebutkan bahwa komunikasi itu penting untuk menjalin hubungan yang baik. Coba deh aku mau tanya sama teman-teman semuanya, coba berikan pendapat teman-teman kalau menurut teman-teman semuanya komunikasi itu seperti apa? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di malam hari ini di bawah naungan bulan purnama guys, gue Salman Faik Harahap dengan NIM 1103624052 akan membahas tentang sebuah hal yang sudah menjadi konsumsi kita sehari-hari. Apakah hal itu? Hal itu adalah komunikasi.
Setiap hari berlalu, kita tidak bisa meninggalkan yang namanya komunikasi. Setiap hari kita berkomunikasi dengan ibu, bapak. Setiap hari juga kita berkomunikasi dan berdiskusi dengan teman-teman, entah itu teman di kuliah, di rumah, di kantor, di kos, dan segala macam. Setiap hari kita bertemu dengan berbagai macam bentuk manusia, dan kita mempunyai hubungan juga relasi dengan mereka. Mau nggak mau, kita harus berkomunikasi dengan mereka. Jadi komunikasi bagi seorang manusia layaknya sebuah makanan dan minuman. Tidak bisa ditinggalkan dan tidak bisa dilupakan. Hal pokok yang harus ada dalam setiap orang. Tapi kita setiap hari berkomunikasi, apakah kita sadar atau paham apakah itu komunikasi? Kalau belum, ya udah kita bahas di sini tentang apa itu komunikasi. Komunikasi adalah ketika dua orang manusia atau lebih, mereka berhubungan dan bertukar informasi. Apa itu informasi? Informasi adalah suatu hal, ya segala hal yang bisa diterima dan dipahami oleh manusia. Entah berupa ilmu pengetahuan, data, fakta, berita, dan segala macam. Itu adalah informasi. Nah, komunikasi ada dua macam. Yang pertama verbal dan yang kedua non-verbal. Verbal adalah komunikasi dengan menggunakan mulut, ucapan secara langsung, entah melalui telepon, mic, video, atau segala macam hal yang berbunyi. Itu dinamakan dengan komunikasi verbal. Nah, kalau komunikasi non-verbal adalah komunikasi yang tidak bersuara atau tidak menggunakan mulut. Entah itu menggunakan media tertulis atau mungkin menggunakan sandi-sandi, entah sandi Morse, sandi pramuka, dan segala macam. Nah, di antara komunikasi verbal itu ada beragam macam bentuknya. Ada yang berbentuk pidato, ada yang berbentuk ceramah, ada juga yang berbentuk seperti komunikasi dua orang ngobrol, dan segala macam. Adapun non-verbal, berbagai bentuknya juga. Ada yang berbentuk tertulis seperti surat, ataupun puisi, dan segala macam. Nah, apa aja tujuan dan fungsi dalam berkomunikasi? Jadi tadi siang aku belajar tentang, gue belajar tentang komunikasi bersama Ibu Dr. Gelar Gelora Mestika. Kalau kata Ibu Dr. Tika, komunikasi itu punya 4 tupoksi atau tugas pokok dan fungsi. Yang pertama adalah informatif. Jadi fungsi pertama komunikasi itu informatif, yaitu menyampaikan informasi dan menyampaikan pesan atau makna. Fungsi yang kedua adalah persuasif. Fungsi kedua ini adalah fungsi dalam komunikasi untuk mengajak atau memaksa ataupun mempengaruhi seseorang. Gak bersifat memaksa, tapi kita bisa mempengaruhi seseorang melalui komunikasi. Entah mengaruhi perilaku, sikap, atau bahkan pola pikir seseorang, itu bisa dipengaruhi lewat komunikasi. Yang ketiga, tupoksi atau tugas pokok dan fungsi dari komunikasi adalah ekspresif, yaitu menyampaikan ekspresi seseorang. Nah, itu biasanya ada dalam puisi. Dalam puisi, bentuk komunikasi nonverbal yang digunakan untuk menyampaikan ekspresi atau perasaan seseorang. Yang keempat, terakhir, relasi, benar. Jadi tugas pokok dan fungsi dari komunikasi yang keempat adalah relasi. Untuk menjalin hubungan, menjalin relasi, dan menjalin keterikatan dengan sesama manusia ataupun kelompok. Jadi mungkin yang saya pahami tentang komunikasi itu aja ya guys. Lebih lanjutnya kalian bisa belajar sendiri. Dari saya, Salam Faik Harahap, 1103624052. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Nur Betty. Saya dari Prodi Manajemen Pendidikan 2024. Nah, di sini saya ingin menyampaikan materi tentang komunikasi. Nah, menurut pandangan saya, komunikasi adalah proses menyampaikan dan menerima pesan antara dua orang atau lebih, baik secara lisan, tulisan maupun nonverbal. Dengan tujuannya itu saling memahami. Nah, komunikasi ini bukan hanya sekedar bertukar kata, tetapi juga cara membangun hubungan, menyatukan perbedaan, dan menyalurkan ide.
perasaan, serta informasi. Nah, tanpa komunikasi ini, manusia sulit bekerja sama, membangun kepercayaan, dan mencapai tujuan bersama. Nah, kaitan dengan kehidupan saya, nah komunikasi ini sangat penting ya teman-teman dalam kehidupan sehari-hari karena menjadi dasar interaksi sosial, pendidikan, pekerja, hingga membangun hubungan yang baik secara individu maupun kelompok. Nah, teman-teman, di sini ada jenis komunikasi, ada dua. Nah, yang pertama itu verbal. Nah, verbal itu apa sih? Nah, verbal itu adalah melalui kata-kata atau lisan maupun tulisan. Nah, non-verbal itu melalui ekspresi wajah, gerakan tubuh. Nah, fungsi komunikasi itu apa sih? Nah, fungsi komunikasi itu menyampaikan informasi, membentuk hubungan sosial, dan mempengaruhi orang lain, serta sarana koordinasi dan kerjasama. Nah, sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syifa Kurnia Aslam, mahasiswa Manajemen Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta, angkatan 2024 dan dari kelas A. Jadi di sini aku mau sharing sedikit mengenai apa itu komunikasi. Jadi komunikasi itu merupakan proses penyampaian pesan, ide, ataupun perasaan dari satu orang ke orang lain supaya bisa saling memahami. Jadi komunikasi itu bukan cuma ngomong aja, tapi mendengarkan, memahami, dan juga merespons. Dalam kehidupan sehari-hari, komunikasi itu penting banget karena hampir semua hal yang kita lakukan itu melibatkan komunikasi. Misalnya di saat kerja kelompok, kita sama-sama bisa memberikan pendapat, sama-sama bisa memahami, dan sama-sama bisa merespon. Jadi kelompok itu dapat berjalan dengan lancar dan benar. Sama halnya saat di rumah, komunikasi ini juga penting karena komunikasi di rumah dapat membuat hubungan keluarga menjadi lebih harmonis. Karena kita dapat menjadi lebih terbuka dan juga dapat memahami perasaan masing-masing. Jadi, komunikasi itu bukan cuma sekadar kata-kata aja, tapi gimana cara kita membangun hubungan, gimana cara kita memahami orang lain, dan bagaimana kita mengerti orang lain. Jadi, komunikasi itu sangat penting untuk kehidupan sehari-hari. Sekian sedikit penjelasan dari saya mengenai komunikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nurjana Soliha dengan NIM 11036241102. Saya adalah mahasiswi program studi manajemen pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta angkatan 2024. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana itu komunikasi dan apa kaitannya dengan kehidupan saya. Komunikasi adalah sebuah proses penyampaian pesan atau informasi dari komunikator, sang penyampai informasi, dengan komunikan atau penerima informasi melalui saluran yang disediakan dan mencapai kesamaan makna. Jadi komunikasi itu bagaimana tentang kita menyampaikan informasi dan menerima informasi dengan kesamaan maknanya. Nah, menurut saya komunikasi itu sangat penting, baik itu di kehidupan kita di keluarga, di rumah, ataupun di lingkungan kampus. Di keluarga pun kita bisa menjadi terbuka antara kita dengan anak dengan orang tua gitu. Dan dari komunikasi yang baik akan menciptakan hubungan yang hangat. Di kampus pun begitu, karena saya di kampus juga sering berdiskusi dengan teman-teman untuk membahas perihal tugas dan lain-lainnya. Di kampus saya juga aktif organisasi, yang mana komunikasi adalah hal yang paling penting di dalam organisasi. Tanpa komunikasi, organisasi tidak berjalan dengan baik gitu. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Nadia Mara Aulia. Aku dari Manajemen Pendidikan Universitas Negeri Jakarta angkatan 2024.
Kali ini aku akan menjelaskan apa sih itu komunikasi dan apa kaitannya dengan kehidupan kita. Jadi, komunikasi itu merupakan proses penyampaian pesan ataupun informasi dari satu orang ataupun sekelompok orang kepada orang ataupun kelompok lain dengan tujuan pesan atau informasi tersebut itu tersampaikan dan mudah dipahami. Kemudian, untuk unsur-unsur sendiri terdiri dari ada pengirim pesan, kemudian ada penerima, ada media atau salurannya, terus ada isi pesan dan juga ada feedback. Jika unsur-unsur komunikasi itu tidak dijalankan dengan baik, maka komunikasi itu akan terganggu. Bahkan ada namanya miscommunication di dalamnya. Terus apa sih kaitannya dengan kehidupan kita? Teman-teman, manusia sebagai makhluk sosial pasti selalu ada interaksi di dalamnya. Gak mungkin kita diem-dieman, gak ada komunikasi dengan orang lain gitu. Contoh kecilnya aja di lingkungan keluarga ataupun pertemanan. Entah sekedar kita hanya menyapa, kemudian minta pertolongan, curhat, ataupun ngobrol dan bercanda, itu adalah bentuk-bentuk dari komunikasi gitu. Bahkan di sekolah ataupun di kampus dan tempat kerja, komunikasi adalah kunci dari koordinasi sebuah kegiatan agar semua itu berjalan dengan lancar, seperti itu. Maka dari itu, komunikasi tidak hanya berkaitan soal bicara saja, tetapi bagaimana kita mendengar dan memahami sebuah pesan. Komunikasi yang telah dilakukan dengan baik akan menghasilkan hubungan yang erat antara satu sama lain, dan permasalahan dalam hidup kita itu akan cepat terselesaikan. Jadi, mari sama-sama kita jaga komunikasi dan perbaiki komunikasi kita antara satu sama lain, karena komunikasi adalah kunci dari hubungan yang kuat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rafael Raya Rabbani dari MPA 2024. Berbicara tentang komunikasi. Komunikasi itu sesederhana cara kita ngobrol dan saling paham satu sama lain. Entah itu lewat omongan, lewat tulisan, atau bahasa tubuh. Nah, dalam keseharian ini penting banget bagi kita agar tetap nyambung dengan teman dan juga keluarga. Nah, kalau kita tarik ke dunia sekolah, khususnya dalam hal manajemen pendidikan, komunikasi itu jadi kunci segalanya. Bayangin aja, kepala sekolah harus bisa ngomongin tujuan sekolah dengan jelas ke para guru biar semua sejalan. Kemudian juga guru perlu komunikasi yang baik kepada murid biar pelajaran nempel, dan ke orang tua biar nggak ada salah paham soal perkembangan anak. Nah, jadi tanpa komunikasi yang lancar, ngatur sekolah bisa jadi berantakan. Semua rencana, pembagian tugas, dan penyelesaian masalah nggak akan jalan mulus karena semua orang tidak ada komunikasi dan tidak satu frekuensi. Itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernah nggak sih kalian lagi curhat panjang lebar di chat, ternyata yang baca malah salah paham? Rasanya kayak, kalau aku sih pernah ngalamin sendiri, lagi kirim pesan ke teman, ya maksudnya cuma bercanda, tapi karena cuma lewat teks, dia ngiranya aku lagi marah dia. Hasilnya jadi awkward di seharian. Ternyata kejadian kayak gitu tuh sering banget ya terjadi. Padahal setiap hari kita pasti berkomunikasi, entah lewat chat, medsos, ataupun ngobrol langsung. Dari sini kelihatan banget kan, kalau komunikasi itu bukan sekadar ngomong ataupun nulis, tapi juga tentang gimana cara kita itu nyampein pesan biar nyambung ke orang lain. Halo semua, aku Muhammad Yusuf Fatami dengan NIM 110362497. Yuk aku jelasin tentang apa itu komunikasi menurut aku. Jadi, komunikasi itu ibarat wifi antar manusia. Kalau sinyalnya kuat, ya kita bisa connect. Tapi kalau lemah, bisa-bisa malah lost connection alias gagal paham. Simpelnya komunikasi itu kombinasi dari ngomong, dengerin, dan juga nangkap maksud. Biar apa ya? Biar pesannya itu nyampe dengan jelas. Komunikasi adalah proses ketika seseorang itu ngirim pesan, bisa lewat kata-kata, tulisan, gestur, ataupun emoji ke orang lain. Lalu orang itu tuh nerima dan nangkep maksudnya. Jadi komunikasi itu bukan sekadar yang ngomong doang, tapi juga butuh feedback, biar jelas pesannya itu nyampe atau enggak. Dalam komunikasi itu ada unsur penting loh, yaitu sender yang nyampein pesan, media sebagai jalurnya, dan penerima yang terima pesan lalu ngasih feedback. Kalau salah satu unsurnya itu nggak ada, ya jadinya berantakan. Komunikasinya nggak jalan deh. Simpelnya, komunikasi itu adalah cara manusia buat nyambungin pikiran dan perasaan biar saling ngerti tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalkan nama aku Tia Septiani dari Manajemen Pendidikan 2024 kelas A. Di sini aku mau menyampaikan secara singkat apa itu komunikasi.
Jadi, komunikasi itu merupakan proses menyampaikan dan menerima pesan, baik itu secara lisan, tulisan, maupun lewat bahasa tubuh dan ekspresi. Lewat komunikasi, kita juga bisa menyampaikan ide, perasaan, dan kebutuhan sekaligus memahami orang lain. Tanpa komunikasi, manusia itu akan sulit membangun hubungan yang erat, karena pada dasarnya kita hidup saling berdampingan dan juga saling membutuhkan. Dalam kehidupan sehari-hari, komunikasi itu punya peran yang sangat-sangat besar. Misalnya itu di dalam keluarga, orang tua dan anak perlu berkomunikasi agar saling memahami kebutuhan dan juga perasaan masing-masing. Dengan komunikasi yang baik, hubungan keluarga jadi lebih hangat, minim salah paham, dan juga penuh pengertian. Begitupun dalam pertemanan. Komunikasi juga menjadi kunci penting karena teman yang saling terbuka, jujur, dan mau mendengarkan biasanya memiliki hubungan yang lebih erat. Sebaliknya, jika komunikasi buruk, pertemanan malah menjadi gampang sekali terjadi kesalahpahaman yang berujung pada konflik. Sama juga seperti dunia kerja ataupun dunia pendidikan. Komunikasi yang jelas dan efektif membuat kerjasama lebih lancar, ide bisa diterima dengan baik, dan masalah lebih cepat diselesaikan. Dan komunikasi yang tidak jelas bisa menimbulkan kebingungan bahkan menghambat tujuan bersama. Maka dari itu, bisa dikatakan bahwa komunikasi adalah jembatan penghubung antara diri kita dengan orang lain. Komunikasi yang baik membantu kita membangun hubungan yang sehat, memperkuat rasa percaya, dan juga membuat kehidupan pribadi menjadi lebih baik. Mungkin itu saja penjelasan singkat mengenai komunikasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon izin Prof Neti dan juga Ibu Tika. Perkenalkan, nama saya Cintaning Azizah, mahasiswa Manajemen Pendidikan 2024A. Di video kali ini saya akan menyampaikan mengenai komunikasi itu apa dan kaitannya dalam kehidupan sehari-hari. Menurut saya komunikasi itu bukan sekedar kata-kata, tapi bagaimana cara kita membangun rasa, menjalin kedekatan, dan memahami satu sama lain. Jadi komunikasi itu bukan sekedar kata-kata, bukan cuma omongan, tapi komunikasi itu seni bertukar pesan gitu. Bagaimana kita bisa saling memahami, kita tahu maksud dari pesan itu apa, ya kan? Itulah yang dinamakan komunikasi. Kalau diibaratkan, komunikasi itu seperti jembatan. Jadi kalau jembatannya bagus, berarti misalnya komunikasinya bagus, ya hubungannya pasti akan bagus. Bisa saling paham, bisa saling respect, ya kan? Terus juga bisa mengerti satu sama lain. Hubungan juga akan baik. Kedepannya hubungan akan baik, relasi juga baik gitu. Tetapi kalau komunikasinya buruk gitu ya, ibaratnya jembatan tadi, jembatannya itu rapuh, nah bahaya. Pastinya akan sering salah paham gitu kan, tidak bisa mengerti satu sama lain. Nah itu dia, jadi komunikasi itu kalau diibaratkan juga seperti jembatan gitu. Jadi kalau dalam kehidupan sehari-hari, komunikasi itu ya seperti misalnya ngobrol dengan teman-teman di kampus, ya kan. Terus juga kalau saya kan komunikasinya karena saya anak rantau ya, di sini ngekos, keluarga di Kalimantan, ya komunikasinya dengan WhatsApp, chat, video call gitu kan, papa mama ngobrol mengenai kuliah gimana, kabar, ya kan. Jadi itu juga termasuk ke dalam komunikasi. Bahkan ya komunikasi itu kita cuma diem tapi kita senyum, itu udah bisa termasuk ke dalam komunikasi loh. Sebenarnya komunikasi itu banyak macamnya, bahkan tatapan mata aja itu bisa dibilang komunikasi juga kalau kita paham gitu kan. Misalnya kita, orang itu tidak bisa menyampaikan apa yang dia maksud, terus dia terlihat dari matanya gitu kan, itu juga termasuk komunikasi. Sebenarnya komunikasi itu ya bisa verbal maupun non verbal juga gitu kan. Jadi ya itulah komunikasi itu bertukar pesan, itu bertukar pesan supaya orang lain itu bisa memahami. Makanya diperlukan yang namanya komunikasi yang baik, supaya kita bisa saling paham, kita bisa saling mengerti gitu. Tadi juga habis kelas manajemen humas ya kan, dijelaskan oleh Bu Tika bahwa humas itu sangat memerlukan komunikasi yang baik tentu.
Karena dengan humas itu kan sebagai wajah dan juga suara. Kalau komunikasinya bagus ya kan, itu pastinya akan berdampak positif ke lembaga pendidikan tersebut. Sebaliknya, kalau komunikasi buruk, nah itu dia, itu bisa berpengaruh banget. Jadi itulah pentingnya komunikasi. Jadi komunikasi itu bukan sekedar kata-kata, bukan sekedar ngomong doang, tapi bagaimana cara kita membangun rasa, membangun kedekatan gitu ya. Dan juga komunikasi yang baik membantu saya untuk bisa menjaga relasi saya, bisa menjaga hubungan baik dengan teman-teman saya, bisa menjaga hubungan baik dengan orang tua, saudara-saudara saya gitu. Jadi komunikasi yang baik itu memang sangat berguna di dalam kehidupan sehari-hari gitu. Seperti itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, nama saya Nela Koharudin, mahasiswa MP UNJ 2024 dengan NIM 11036244048. Dan hari ini saya mau membahas sedikit tentang komunikasi dan kaitannya terhadap kehidupan kita. Apa sih komunikasi itu? Komunikasi adalah suatu proses menyampaikan dan menerima pesan dari seorang ke orang lain agar pesan tersebut dapat dipahami oleh penerimanya. Sebagai makhluk sosial, kita menggunakan komunikasi untuk berhubungan atau melakukan kontak dengan manusia lainnya. Kita menjalin hubungan, membangun relasi, dan bertukar informasi semuanya dengan menggunakan komunikasi, baik secara lisan, tulisan, ataupun melalui media lainnya. Tanpa komunikasi, kita sama saja seperti mengisolasikan diri kita sendiri dari manusia lainnya. Dan yang seperti kita ketahui, manusia tidak bisa hidup tanpa bantuan dari orang lain. Karenanya, komunikasi menjadi bagian yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari kita, terutama dalam kehidupan bermasyarakat dan bersosialisasi kita semua. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo, aku Fama Rohmania dari Program Studi Manajemen Pendidikan Angkatan 2024 kelas A. Nah, di sini aku mau bahas tentang apa itu komunikasi dan gimana sih hubungannya sama kehidupan aku sehari-hari. Kalau kita dengar kata komunikasi itu biasanya kebanyakan teori di buku, definisi yang panjang-panjang gitu. Tapi sebenarnya komunikasi itu sederhana banget. Nah, intinya komunikasi itu adalah suatu proses di mana kita itu menyampaikan pesan, ide, atau perasaan kita ke orang lain dan sekaligus menerima respon dari mereka. Jadi bukan cuma soal ngomong saja, tapi juga soal dengerin dan memahaminya gitu. Nah, dalam hidup aku komunikasi itu kerasa banget manfaatnya. Contoh kecilnya aja, setiap hari aku pasti komunikasi lewat chat sama temen. Nah, kadang juga cuma pakai emoji gitu-gitu, mereka udah paham apa maksud aku gitu. Nah, itu bukti kalau komunikasi itu nggak selalu butuh kata-kata panjang. Nah, di lingkungan kampus atau sekolah pun komunikasi juga jadi hal yang sangat penting. Misalnya, waktu ada tugas kelompok, dimana aku itu harus bisa nyampein pendapat aku dengan jelas. Karena kalau aku asal ngomong tanpa mikirin cara penyampaiannya, teman-teman aku tuh bisa salah paham gitu. Nah, sebaliknya kalau aku terlalu pasif dan nggak mau ngomong gitu, ide aku itu bisa aja nggak pernah didengar. Jadi komunikasi yang baik itu bikin kerja kelompok jadi lebih efektif, nggak ada drama yang nggak perlu. Nah, di rumah pun komunikasi juga punya peran besar loh. Aku ngerasain sendiri kalau lagi ada masalah sama keluarga, kayak ngobrol dengan baik itu bisa bikin suasana adem. Nah, kadang masalah sepele itu bisa jadi lebih besar gara-gara salah paham. Dan dari situ aku belajar kalau komunikasi itu bukan cuma soal ngomong aja, tapi juga gimana kita nyampain dengan sikap yang tepat. Selain itu, komunikasi juga ngebantu aku dalam hubungan sehari-hari. Misalnya saat ketemu orang baru, komunikasi yang baik itu bikin aku jadi lebih cepat nyambung gitu sama mereka. Yang dimulai dari sekedar basa-basi aja, nanya nama siapa, dari mana gitu, bisa lanjut ke obrolan yang lebih dalam, bahkan mungkin jadi teman dekat gitu. Nah, buat aku pribadi komunikasi itu kayak jembatan yang nyambungin aku
dengan orang lain, baik itu di keluarga aku, di kampus, di organisasi, ataupun di lingkungan sosial yang lebih luas. Tanpa komunikasi, aku rasa hidup aku tuh bakal jauh lebih sulit, karena banyak hal penting yang gak bisa kita lakuin sendirian. Jadi kesimpulannya, komunikasi itu bukan cuma teori yang ada di buku, tapi benar-benar bagian dari kehidupan aku sehari-hari. Mulai dari hal kecil kayak balas chat temen aja, sampai hal besar seperti kerja sama tim, terus nyelesain masalah keluarga. Semuanya itu butuh komunikasi yang baik ya. Dan aku percaya semakin aku belajar berkomunikasi dengan baik, semakin mudah juga aku untuk membangun hubungan yang sehat dengan orang lain gitu. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Eka Luya Putri dari Program Studi Manajemen Pendidikan Angkatan 2024 Kelas A. Pada video ini, saya akan menjelaskan tentang komunikasi dan kaitannya dengan kehidupan untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Humas dalam pendidikan. Komunikasi adalah proses penyampaian dan juga penerimaan pesan melalui saluran tertentu dengan tujuan agar terjadi pemahaman yang sama. Nah, komunikasi itu tidak hanya berupa kata-kata yang diucapkan ataupun yang ditulis, tetapi bisa juga berupa lewat isyarat, ekspresi wajah, gerakan tubuh tertentu, ataupun bahkan sikap sehari-hari. Jadi komunikasi itu tuh bukan cuma sekedar bicara atau kirim pesan, tetapi memastikan bahwa maksud dari pengirim pesan itu dapat diterima dan dipahami dengan benar oleh si penerima pesan. Selain itu, dalam komunikasi itu ada beberapa unsur penting. Yang pertama itu pengirim pesan, isi pesan, saluran yang digunakan, lalu penerima pesan, dan juga umpan balik atau feedback. Nah, umpan balik atau feedback ini itu sangat penting dalam sebuah komunikasi, karena tanpa adanya feedback atau umpan balik, kita nih nggak tahu apakah penerima pesan itu sudah memahami pesan yang kita sampaikan dengan benar atau belum. Jadi tanpa adanya kejelasan atau konfirmasi atau feedback, itu tuh bisa saja terjadi kesalahpahaman atau bahkan tersebarnya informasi yang nggak benar. Karena itu dalam komunikasi perlu adanya konfirmasi atau feedback supaya pesan yang tersampaikan tidak ada kekeliruan maupun kesalahan. Nah, dalam kehidupan sehari-hari itu komunikasi itu berperan sangat penting, karena di dalam kehidupan sehari-hari kita itu gak bakal jauh-jauh dari berkomunikasi dengan orang lain. Contohnya berinteraksi dengan teman kuliah, teman organisasi, keluarga, ataupun teman-teman lainnya. Jadi kalau komunikasi berjalan baik, maka hubungannya itu jadi baik, lancar, dan juga tujuan bersamanya itu lebih mudah tercapai. Sebaliknya nih, kalau misalkan komunikasinya nggak jelas atau biasanya disebut itu miskomunikasi, itu tuh bisa aja muncul kesalahpahaman atau beberapa masalah lainnya. Contohnya dalam kehidupan saya gitu, dalam kegiatan organisasi, misalnya dalam sebuah kegiatan organisasi saat ada koordinasi mengenai sebuah kegiatan, nah koordinasi kegiatannya itu nggak jelas, maka kegiatannya itu bisa nggak berjalan lancar atau bahkan bisa berantakan. Nah, itu merupakan salah satu dampak dari komunikasi yang nggak jelas gitu, kurang jelas. Jadi dari penjelasan yang tadi dapat kita tarik kesimpulan bahwa komunikasi itu bukan hanya soal berbicara atau menyampaikan pesan, tetapi bagaimana pesan itu dapat dipahami dengan benar oleh orang lain atau si penerima pesan. Nah, komunikasi ini sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan keluarga, perkuliahan, maupun organisasi, karena dengan komunikasi yang jelas dan terbuka, hubungan kita dengan orang lain itu bisa terjaga dengan baik, dan tujuannya itu bisa lebih mudah tercapai. Sekian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian pernah nggak lihat brand atau kampus bikin acara besar tapi sepi banget, padahal idenya keren? Nah, seringkali masalahnya ada di komunikasi humas. Perkenalkan, saya Dayu Arya akan menerangkan apa itu komunikasi secara singkat. Dalam manajemen humas, komunikasi itu ibarat oksigen. Tanpa komunikasi yang baik, organisasi seperti kehilangan nafas.
Tugas humas bukan cuma nyampein informasi, tapi gimana bikin pesan itu jelas, persuasif, dan sesuai target audiens. Contoh gampangnya, kampus mau bikin seminar nasional, kalau cuma bikin poster lalu posting, yang kemungkinan besar informasinya kelewat sama publik. Tapi kalau komunikasinya strategis, pakai media sosial, bahkan press release, pendekatan personal, pesan itu bisa lebih nyampe ke audiens. Lalu komunikasi humas juga dua arah, artinya bukan hanya ngomong sendiri, tapi ngomong lalu mendengarkan respon balik dari publik. Dari situ organisasi bisa tahu apakah pesan mereka dipahami, disukai, atau malah butuh diperbaiki. Jadi kesimpulannya, komunikasi dalam manajemen humas itu seni sekaligus strategi. Seni karena butuh kreativitas biar pesan menarik, strategi karena butuh perencanaan biar pesan tepat sasaran. Jadi kalau komunikasinya jalan, citra organisasi pun jadi positif dan publik merasa dekat. Tapi kalau komunikasinya gagal, bisa-bisa kepercayaan itu hilang. Dan kalau sudah begitu, susah banget buat dibangun lagi. Makanya kuncinya hanya satu, humas harus jago ngomong dan jago mendengar. Setuju nggak? Jangan lupa, komunikasi itu seni sekaligus strategi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama aku Feby Alven dengan NIM 1103624010. Aku dari jurusan Manajemen Pendidikan kelas A. Nah, di sini aku ingin menjelaskan apa itu komunikasi. Komunikasi adalah proses pertukaran pesan antara dua orang atau lebih yang saling memahami dan membangun hubungan. Dalam kehidupan sehari-hari, komunikasi ini sangat penting. Contohnya itu seperti kita lagi bercerita sama teman kosan, atau enggak seperti kita lagi di kelas. Contohnya kayak dosen lagi nanya, hari ini kita matkul apa ya, atau hari ini kita membahas tentang apa ya. Terus mahasiswanya menjawab, oh ya Bu, matkul tentang humas, yaitu materinya tentang komunikasi ini, gitu-gitu. Itu termasuk komunikasi. Nah, sebenarnya komunikasi itu banyak, bukan cuman ngomong doang. Kalau kita nulis itu termasuk komunikasi juga. Nah, kalau kita pakai bahasa tubuh atau dalam media sosial seperti TikTok, kan dalam TikTok itu kan ada seperti komentar. Nah, dalam komentar itu kan banyak sekali yang kayak menuliskan kata-kata singkat tentang video itu. Nah, setelah mereka buat komentar seperti itu, pasti banyak balasan dari orang lain. Nah, itu termasuk komunikasi juga. Nah, komunikasi ini penting karena setiap aktivitas atau yang dilakukan oleh manusia itu saling berinteraksi. Karena kalau tidak berinteraksi atau semacam apa ya, cuma diam doang, dia nggak akan tahu apa informasi yang ada gitu. Karena itu kebanyakan orang jadi salah paham atau membuat berita hoax. Nah, karena itulah komunikasi itu sangat penting dalam lingkungan masyarakat, lingkungan ya masyarakat atau manusia sekitar. Karena komunikasi itu adalah suatu alat untuk kita terhubung dengan orang lain. Nah, sekian dari saya. Kalau ada kata-kata salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Marcelina Kuncaningsih dengan NIM 11036240042 dari program studi Manajemen Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai apa itu komunikasi. Komunikasi merupakan proses penyampaian informasi ataupun pesan dari komunikator atau orang yang ingin menyampaikan pesan kepada komunikan atau orang yang menerima pesan tersebut atau informasi tersebut melalui channel ataupun saluran baik berupa lisan, tulisan, media, isyarat, bahkan gestur tubuh dengan tujuan untuk bisa mencapai pemahaman yang sama. Nah, komunikasi ini dapat dicontohkan dalam lingkungan keluarga, yaitu ketika seorang adik sedang menceritakan kesehariannya selama di sekolah kepada kakaknya, dan kakaknya ini merespon dari cerita adik tersebut
maka ini bisa disebut sebagai komunikasi. Kenapa sih komunikasi itu penting? Karena tanpa adanya komunikasi, manusia tidak bisa saling memahami antara satu sama lainnya, sehingga hal ini bisa menyebabkan terjadinya perpecahan. Nah, dengan adanya komunikasi, kita bisa menyampaikan informasi dengan baik, membangun hubungan dengan harmonis, dapat bekerja sama dengan baik, menyelesaikan masalah, bahkan bisa saling memotivasi satu sama lain. Nah, komunikasi ini adalah kunci agar kehidupan kita dapat berjalan dengan baik dan juga lancar. Dalam sebuah organisasi, komunikasi memiliki peran penting karena menjadi sarana utama untuk bisa menyampaikan informasi, membagi tugas, dan juga menyatukan berbagai ide ataupun gagasan dari para anggotanya. Melalui komunikasi, ketua dapat memberikan arahan dengan jelas dan para anggotanya dapat bekerja sama dengan baik. Selain itu, komunikasi juga dapat membangun motivasi, menjaga hubungan emosional, dan juga mencegah terjadinya misinformasi. Nah, tanpa komunikasi yang jelas, organisasi ini akan kehilangan arah dan juga tujuan akan sulit tercapai. Nah, dari penjelasan tadi dapat disimpulkan bahwa komunikasi ini memiliki 5 unsur, yaitu yang pertama ada komunikator, yaitu orang yang menyampaikan pesan. Yang kedua yaitu ada pesan yang ingin disampaikan. Yang ketiga yaitu ada saluran ataupun channel, baik berupa lisan, tulisan, media, gestur tubuh maupun bahasa isyarat. Yang keempat yaitu ada komunikan atau orang yang menerima pesan tersebut. Dan yang terakhir yaitu ada umpan balik atau feedback yang kita dapatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Janatul Ma'wa dengan NIM 11036240013. Saya dari jurusan Manajemen Pendidikan. Kali ini saya ingin membahas tentang apa itu komunikasi. Jadi, kalau ngomongin soal komunikasi, itu sebenarnya komunikasi itu hal yang sering kita lakukan di setiap harinya, mulai dari ngobrol sama keluarga, bercanda sama teman, sampai diskusi di sekolah, bahkan di tempat kerja juga. Jadi, intinya komunikasi itu adalah cara kita buat nyampein pesan, ide, atau perasaan kita itu ke orang lain supaya sama-sama ngerti. Tapi komunikasi itu bukan cuma sekedar tukar informasi saja. Nah, dengan lewat komunikasi ini, kita itu bisa membangun hubungan yang lebih dekat, mempengaruhi orang lain, bahkan menyelesaikan masalah. Makanya, komunikasi itu penting banget buat di dalam hidup kita. Jadi, supaya komunikasi itu berjalan dengan lancar, ada beberapa hal yang perlu ada nih, yaitu ada orang yang nyampein pesan, ada orang yang nerima, terus ada isi pesannya, ada media atau cara nyampeinnya, dan juga ada umpan baliknya. Kalau tanpa itu komunikasi itu bisa aja gagal. Nah, jadi kalau kita lihat di kehidupan sehari-hari kita itu, komunikasi itu punya peran yang besar banget. Misalnya di dunia pendidikan itu komunikasi jadi jembatan antara guru dan murid biar proses belajar itu lebih enak dan kondusif. Terus di keluarga juga komunikasi itu penting, bikin hubungan tetap harmonis, dan juga terakhir ada di lingkungan kerja. Itu komunikasi adalah kunci keberhasilan kerja tim. Jadi, kalau komunikasi itu bisa dibilang bukan cuma soal ngomong, tapi inti dari gimana kita hidup, tumbuh, dan tetap terhubung dengan orang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatimah Hamzah Rafif dari kelas MP 2004A. Video ini merupakan tugas dari mata kuliah Manajemen Humas yang diampu oleh Prof. Neti dan Butika. Tugasnya adalah menjelaskan tentang apa itu komunikasi, kaitannya dengan kehidupan sehari-hari, serta apa itu komunikasi dalam manajemen pendidikan. Sebagai awalan, komunikasi adalah proses mengirim dan menerima pesan melalui kata, tulisan, atau bahasa tubuh yang membuat orang saling memahami dan bertindak bersama. Jika diambil dari kehidupan sehari-hari, terutama dalam hal mahasiswa, komunikasi sangat membantu ketika dalam diskusi kelompok, kerja di kelas, ataupun presentasi. Lewat komunikasi, kita bisa menyampaikan ide, menyelaraskan tugas, dan mencari bantuan ketika menemui kesulitan dalam berbagai hal. Dalam praktik manajemen pendidikan, komunikasi menghubungkan visi dan kebijakan lembaga dengan kegiatan sehari-hari
menyusun jadwal, mengordinasi tenaga pengajar, dan memberikan umpan balik kepada mahasiswa untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Jika kita dapat berkomunikasi dengan baik, maka akan dapat mengurangi miskomunikasi, mempercepat penyelesaian masalah, dan memperkuat kerjasama antar anggota. Sekiranya cukup dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harun Fauzil Bani dari kelas Manajemen Pendidikan 2022A dengan nomor induk mahasiswa 11036222064. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan apa itu komunikasi dan hubungannya dengan kehidupan sehari-hari. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Humas dalam Pendidikan dengan dosen pengampu Prof. Neti Karnati dan Bu Glora Gelar Mestika. Baik, yang pertama adalah apa itu komunikasi. Komunikasi adalah cara seseorang menyampaikan pesan atau informasi kepada orang lain agar bisa dimengerti bersama. Pesan ini bisa berupa kata-kata yang diucapkan atau ditulis, maupun gerakan tubuh, ekspresi wajah, atau tanda-tanda lain. Singkatnya, komunikasi adalah proses bertukar informasi antara dua orang atau lebih supaya terjadi saling pengertian. Lalu selanjutnya, bagaimana komunikasi berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Komunikasi memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan kita. Hal ini tidak terlepas dari kodrat kita sebagai manusia, yaitu makhluk sosial yang senantiasa membutuhkan interaksi dengan orang lain. Melalui komunikasi, seseorang dapat menyampaikan informasi, gagasan, maupun perasaan sehingga tercipta hubungan yang saling memahami. Komunikasi berperan penting dalam menyelesaikan masalah, perbedaan pendapat, konflik keluarga, ataupun kendala dalam organisasi dapat diminimalisasi melalui komunikasi yang terbuka, jujur, dan saling menghargai. Dengan demikian, komunikasi menjadi jembatan untuk menemukan solusi bersama. Lalu komunikasi itu bisa berfungsi sebagai sarana mengekspresikan diri melalui kata-kata maupun berupa bahasa nonverbal, sehingga dapat menyampaikan perasaan, ide, kreativitas, bahkan identitas diri kepada orang lain. Ekspresi diri ini membuat kepercayaan diri serta memperkaya interaksi sosial. Baik, cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Nur Afianti dari Program Studi Manajemen Pendidikan Angkatan 2024 kelas A. Jadi di video kali ini adalah untuk membahas tentang apa itu komunikasi dan kaitannya dengan kehidupan. Di video ini itu dibuat untuk memenuhi salah satu tugas manajemen humas dalam pendidikan yang diampu oleh Prof. Neti dan Ibu Gelar Mestika. Oke, next. Jadi apa sih komunikasi itu? Komunikasi adalah penyampaian dan penerimaan pesan antara dua pihak atau lebih dengan tujuan agar pesan tersebut dapat dipahami dan menghasilkan timbal balik atau respon. Nah, kaitannya dengan kehidupan adalah komunikasi itu merupakan suatu hal yang sangat penting untuk membangun hubungan antara manusia, baik dalam lingkungan pertemanan, lingkungan keluarga, maupun lingkungan kerja. Jika komunikasi itu tidak berjalan dengan baik, maka dikhawatirkan akan menghasilkan hubungan yang renggang dan menimbulkan kesalahpahaman. Oke, mungkin cukup sekian dari aku. Sampai jumpa. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Putra. Saya dari Prodi Manajemen Pendidikan MPA 2024. Di sini saya akan menjelaskan komunikasi di dalam hidup saya. Apa sih komunikasi? Komunikasi adalah proses menyampaikan dan menerima pesan ide atau informasi dari satu pihak ke pihak lain
dengan tujuan menciptakan pemahaman bersama. Komunikasi tidak juga hanya berupa kata-kata verbal, tetapi juga bisa memulai bahasa tubuh, ekspresi wajah, tulisan, simbol, maupun teknologi. Oke, sekian penyampaian saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Giska Auliadevi dengan NIM 1103624086. Saya berasal dari program studi manajemen pendidikan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai apa itu komunikasi dan apa kaitannya dengan diri saya sendiri. Komunikasi merupakan proses menyampaikan dan menerima pesan demi mencapai pemahaman yang sama. Di sini tuh kaitan dengan diri saya, yaitu ketika saya mengobrol dengan teman saya atau menyampaikan ide di kelas atau berkabar melewati grup, itu merupakan proses komunikasi. Di sini tuh komunikasi juga memiliki tujuan ya. Tujuan dari komunikasi sendiri yaitu supaya dapat memberikan pemahaman agar tidak terjadinya kesalahpahaman dari satu pihak ke pihak yang lainnya. Dan dengan adanya komunikasi juga semua masalah dapat terselesaikan dengan baik tanpa adanya kendala tertentu gitu. Jadi setiap ada kendala atau apapun, jika dikomunikasikan dengan baik maka akan terselesaikan. Dan begitu juga jika kita mengerjakan tugas dengan teman, jika kita tidak paham dengan teman atau teman tidak paham dengan kita, lebih baik dikomunikasikan supaya itu semua dapat terselesaikan dengan baik. Mungkin pemahaman komunikasi dari saya cukup. Sekian dari saya, Giska Auliadevi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, nama saya Muhammad Iksan Tristantio Wibowo. Saya dari kelas MP 2004A. Dan di video ini saya buat sebagai bagian dari tugas mata kuliah manajemen humas yang diampu oleh Prof Neti dan Ibu Tika. Jadi di sini tugasnya adalah menjelaskan apa itu komunikasi dan apa kaitannya dalam kehidupan saya serta dalam manajemen pendidikan itu seperti apa. Oke, pertama, komunikasi adalah proses penyampaian pesan, informasi atau gagasan dari satu pihak ke pihak lain, baik secara lisan, tulisan, maupun ekspresi nonverbal seperti gerak tubuh dan mimik wajah. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, komunikasi sudah menjadi bagian penting yang tidak bisa dipisahkan, mulai dari ngobrol dengan teman, diskusi kelompok, menyampaikan pendapat di kelas, sampai juga koordinasi kegiatan organisasi kampus tuh kita juga perlu komunikasi loh gitu. Dan komunikasi itu bukan hanya soal berbicara, tapi juga bagaimana kita menyampaikan ide dengan jelas, memahami orang lain, dan menjaga hubungan tetap baik. Nah, kalau dalam manajemen pendidikan, komunikasi punya peran besar dalam menciptakan suasana belajar yang kondusif, membangun kerjasama antara guru, siswa, dan orang tua, serta menyampaikan visi dan tujuan lembaga pendidikan secara efektif. Saya sendiri merasakan betul pentingnya komunikasi, terutama saat harus menyelesaikan tugas kelompok, berdiskusi dengan dosen, atau sekedar menyampaikan pendapat dengan cara yang bisa dipahami semua orang lah. Nah, dari situ saya belajar bahwa komunikasi itu nggak cuma teori aja, tapi keterampilan yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan nyata, apalagi di dunia pendidikan. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adista Regina Cahyani dengan NIM 1103624024, Prodi Manajemen Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Jakarta. Saya berasal dari kelas A yang diampu oleh Ibu Prof. Dr. Neti Karnati MPD serta Ibu Gelar Gelora Mestika MPD dalam mata kuliah Manajemen Humas dalam Pendidikan. Pada kesempatan ini saya ingin membawakan sebuah pembahasan ringan namun penting, yaitu tentang apa itu komunikasi dan bagaimana kaitannya dengan kehidupan saya sendiri. Komunikasi adalah proses penyampaian informasi dari seseorang kepada orang lain. Informasi bisa berupa ide, gagasan, atau pesan, baik melalui tatap muka, surat pesan tertulis, maupun media sosial. Nah, komunikasi ini sangat penting karena bisa memengaruhi kehidupan kita, baik dalam aspek profesional maupun kehidupan sehari-hari. Jika tidak dilakukan dengan efektif, komunikasi dapat menimbulkan kebingungan atau bisa bahkan sampai salah paham. Nah, agar berjalan dengan baik, komunikasi melibatkan beberapa unsur utama, di antaranya pertama, komunikator atau penyampai pesan, kedua, pesan atau informasi yang dibagikan,
Ketiga, komunikan atau penerima pesan. Keempat, umpan balik atau respon penerima terhadap pesan. Umpan balik itu menentukan efektivitas komunikasi. Bisa berupa kata-kata, ekspresi nonverbal, atau tindakan nyata. Tanpa adanya umpan balik, komunikasi tidak akan lengkap tentunya. Bagi saya sendiri, komunikasi punya peran besar dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, saat saya bekerja sama dalam kelompok kuliah, komunikasi yang terbuka bisa membuat semua ide tersampaikan dan tugas bisa jadi lebih cepat selesai. Begitu juga dalam keluarga. Komunikasi yang hangat bisa membuat hubungan lebih dekat dan suasana jadi menyenangkan antar satu sama lain. Nah, dari hal-hal kecil seperti mengabari orang tua kalau sudah sampai rumah, sampai hal besar seperti diskusi masa depan. Semuanya nggak lepas dari komunikasi yang baik. Jadi, komunikasi itu bukan sekedar bertukar kata, tapi jembatan penting untuk membangun hubungan, kepercayaan, dan kebahagiaan bersama. Sekian penjelasan apa itu komunikasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Aisyah Fitriani dari MPA 2024 dengan NIM 11036240078. Nah, sekarang aku akan menjelaskan sedikit tentang ilmu yang aku dapat dari kuliah manajemen humas hari ini, yaitu tentang komunikasi. Jadi komunikasi secara sederhana itu bisa diartikan sebagai proses penyampaian pesan dari satu orang ke orang lain dengan tujuan supaya ada pemahaman yang sama di antara mereka. Jadi pesan yang disampaikan bisa melalui berbagai cara, lewat kata-kata, tulisan, gambar, maupun gestur tubuh. Jadi komunikasi itu nggak selalu harus berbicara. Nah, gestur sekecil apapun itu juga bisa jadi bentuk komunikasi. Misalnya anggukan yang artinya setuju, atau gelengan yang artinya tidak setuju, atau bahkan diam, itu juga bisa berarti berbeda tergantung situasinya. Jadi artinya kita sebenarnya selalu berkomunikasi, maupun mau kita sadar ataupun nggak sadar. Nah, komunikasi ini penting banget di kehidupan kita sehari-hari, karena lewat komunikasi kita bisa membangun relationship, menghindari salah paham, menyelesaikan masalah, dan menciptakan kerjasama yang lebih baik. Jadi tanpa komunikasi yang jelas, seringkali muncul konflik hanya karena pesan itu nggak tersampaikan dengan benar. Dalam organisasi, komunikasi punya peran yang lebih besar lagi. Semisal ada pemimpin yang tidak bisa menyampaikan instruksinya dengan jelas, atau anggota yang tidak bisa menyampaikan apa yang ada di pikirannya dengan baik, maka tujuan organisasi akan sulit tercapai. Jadi sebaliknya, kalau komunikasi dalam organisasi berjalan dengan baik, koordinasi juga jadi lebih lancar, keputusan bisa diambil lebih cepat dan tepat, dan semua anggota tim jadi merasa lebih terhubung, ada sense of belonging di sana. Jadi tujuan organisasi tersebut akan tercapai. Nah, dari sini kita juga bisa lihat bahwa komunikasi nggak hanya soal berbicara, tapi juga soal mendengarkan dan memahami satu sama lain. Jadi kita perlu mastiin bahwa pesan yang kita sampaikan itu diterima dengan baik oleh teman-teman kita, sekaligus kita juga terbuka untuk menerima pesan dari teman-teman kita atau orang lain. Jadi bisa disimpulkan bahwa komunikasi adalah jembatan yang paling penting dalam hidup kita, mulai dari interaksi kecil sehari-hari, kerja sama besar di organisasi, perkuliahan, pekerjaan. Jadi semua butuh komunikasi yang efektif supaya tujuan bisa tercapai bersama-sama. Sekian dari aku Aisyah, semoga kita senantiasa selalu bisa berkomunikasi dengan baik satu sama lain. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang terhormat kepada Prof. Neti Karnati dan Ibu Gelar Gelora Mustika selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Humas dalam Pendidikan. Perkenalkan, nama saya Azhara Salsabila Ramadhani dari MP 2024A. Jadi saya akan menjelaskan apa sih komunikasi menurut
perspektif saya. Jadi, komunikasi merupakan sebuah proses di mana terjadinya sebuah penyampaian serta penerimaan informasi maupun pesan, baik secara lisan, tulisan maupun gestur tubuh. Yang dimana itu tujuannya untuk mengetahui apa maksud dari pesan tersebut, apa maksud dari informasi yang kita dapatkan, atau begitupun dengan sebaliknya apa yang orang lain dapatkan gitu. Nah, jadi dari yang tadi sudah saya pelajari, komunikasi ini memiliki beberapa fungsi dan tujuan. Yang pertama itu ada informatif, di mana komunikasi ini memberikan sebuah informasi gitu kepada orang lain. Dan itu tuh sangat bermanfaat dan sangat penting gitu. Informasi tidak akan ada jika tidak adanya komunikasi. Contohnya itu guru memberikan informasi kepada siswa. Yang kedua ada persuasif, di mana tujuan dari komunikasi ini adalah membujuk serta mempengaruhi orang lain. Contohnya ada pedagang yang membujuk agar datang pembeli membeli dagangannya. Yang ketiga ada relasional, seperti namanya yaitu relasi dan membangun hubungan. Jadi dengan adanya komunikasi ini kita dapat membangun hubungan dengan orang lain gitu. Contohnya kita mengobrol dengan teman baru yang kita kenal gitu, itu dapat menambah relasi kita dengan adanya komunikasi tersebut. Nah, yang terakhir ada ekspresif, di mana komunikasi ini juga bertujuan untuk mengungkapkan ekspresi gitu, menyalurkan perasaan apa yang kita rasakan gitu. Contohnya kayak kita mengungkapkan rasa kita senang, rasa sedih, dan rasa bahagia itu ke orang lain gitu. Di sini keterkaitan komunikasi dengan kehidupan kita sehari-hari. Komunikasi ini sangat penting di kehidupan kita sehari-hari, karena tanpa adanya komunikasi kita tidak akan bisa hidup dengan orang lain, karena sejatinya manusia merupakan makhluk sosial di mana kita tidak bisa hidup sendiri dan kita membutuhkan orang lain di hidup kita. Contohnya seperti kegiatan di organisasi. Tanpa adanya komunikasi, kegiatan yang ada di organisasi tersebut tidak dapat berjalan dengan lancar. Oleh karena itu, hampir semua kegiatan yang kita lakukan sehari-hari tentunya pasti membutuhkan komunikasi. Dengan adanya komunikasi yang baik, hubungan kita antar manusia akan berjalan dengan baik pula. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan aku Almaherunisa dari Manajemen Pendidikan A 2024 dengan NIM 11036240131. Nah, tujuan dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen humas dalam pendidikan. Tadi pagi kita belajar mengenai komunikasi. Komunikasi merupakan proses menyampaikan dan menerima pesan baik secara verbal dengan menggunakan kata-kata maupun secara non-verbal dengan menggunakan simbol, tulisan, dan ekspresi. Nah, tujuan komunikasi adalah untuk menciptakan pemahaman bersama. Kalau misalnya komunikasi dikaitkan dengan kehidupan, ibaratnya tuh komunikasi sebagai jembatan antara diri kita dengan orang lain, karena semua aspek di kehidupan manusia itu memerlukan komunikasi. Misalnya di dalam keluarga, komunikasi yang hangat dan terbuka bisa menciptakan keharmonisan dalam keluarga. Sebaliknya, kalau misalnya komunikasi kita buruk, itu bisa menimbulkan konflik. Lalu di dalam pertemanan, komunikasi yang baik juga bisa membangun kepercayaan antara diri kita dengan teman, juga bisa saling memahami dan menjaga hubungan kita tetap sehat. Lalu kalau misalnya di dalam pekerjaan atau organisasi, komunikasi yang efektif dan efisien bisa menyelesaikan masalah dan mencapai tujuan bersama. Nah, tanpa adanya komunikasi, hubungan sosial kita menjadi renggang, terus juga pekerjaan sulit dijalankan, lalu juga bisa terciptanya komunikasi searah yang tidak efektif. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama aku Anindya Maheswari Intan Pratiwi dengan NIM 11036240037. Hari ini, yuk kita bahas apa sih pentingnya komunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Pernah nggak sih kalian ngerasa salah paham sama orang lain, padahal maksud kita baik? Nah, disitulah komunikasi punya peran penting. Komunikasi bukan hanya sekedar ngobrol atau kirim pesan, tetapi bagaimana kita menyampaikan makna dan membangun hubungan.
Dalam kehidupan sehari-hari, komunikasi membantu kita untuk lebih mudah memahami orang lain, menghindari konflik, bahkan mempererat persahabatan. Di dalam organisasi, komunikasi adalah nyawa. Bayangin kalau anggota tim gak saling terbuka, pasti berantakan kan? Dengan komunikasi yang jelas, visi menjadi satu, kerjaan lebih efektif, dan tujuan bersama bisa tercapai. Mulai sekarang, kita harus belajar menjadi komunikator yang lebih baik. Dengar dengan hati, bicara yang jelas, dan sampaikan dengan tulus. Karena sejatinya, komunikasi bukan hanya soal kata, tapi tentang menghubungkan manusia dengan manusia. Dan perlu diingat bahwa kualitas kehidupan dan organisasi kita akan sejalan dengan kualitas komunikasi yang kita bangun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, aku Aulia Nabila Putri dengan NIM 11036240057 dari Prodi Manajemen Pendidikan A 2024. Di sini aku ingin sedikit memberikan informasi mengenai apa itu komunikasi dan apa tujuan dari komunikasi itu. Komunikasi itu sebenarnya sederhana, cara kita menyampaikan pikiran, perasaan, atau informasi kepada orang lain. Bisa lewat dengan kata-kata, tulisan, bahkan ekspresi wajah dan bahasa tubuh. Intinya, komunikasi itu adalah jembatan biar kita saling ngerti satu sama lain. Terus, tujuan dari komunikasi itu apa sih? Tujuannya itu banyak banget. Mulai dari sekedar berbagi informasi, menjalin hubungan yang lebih dekat, mempengaruhi orang lain, sampai menyelesaikan masalah. Tanpa komunikasi yang baik, seringnya malah muncul kesalahpahaman. Jadi bisa dibilang komunikasi itu kunci buat bikin hubungan baik di keluarga, pertemanan, maupun kerjaan tetap berjalan lancar dan sehat. Mungkin itu saja yang dapat aku sampaikan. Bila ada kesalahan kata atau dalam penyampaian kalimat, aku mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, salam kenal, saya Awa Sabrina dengan NIM 11036241117 dari Manajemen Pendidikan. Nah, kali ini saya akan menceritakan pemahaman saya sendiri mengenai komunikasi. Jadi bukan penjelasan yang panjang dan ribet, tapi lebih ke cara bagaimana saya melihat komunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, saya coba jelasin sederhana aja ya, biar kayak ngobrol santai dan enak didengar. Bagi saya, komunikasi itu bukan cuma soal ngomong dan dengerin aja, tapi lebih daripada itu. Komunikasi adalah usaha biar pikiran atau perasaan kita itu bisa dimengerti oleh orang lain dengan benar. Jadi pada intinya, komunikasi itu adalah saling paham. Contoh, misal kita diskusi kelompok di kelas. Misalnya kita udah ngejelasin banyak lebar, tetapi ada satu teman kita nangkapnya itu beda arah. Berarti itu membuktikan dong kalau misalnya komunikasi kita masih belum efektif. Karena komunikasi yang efektif itu ketika pesan yang ingin kita sampaikan itu tersampaikan dengan maksud tujuan awal kita gitu. Nah, selain lewat kata-kata, komunikasi itu juga bisa terlihat dari gerak tubuh, ekspresi wajah, bahkan dari cara kita mendengarkan. Misalnya, kita pura-pura nyimak, tapi matanya sibuk ke HP. Itu kan bikin lawan bicara kita merasa nggak dihargai. Jadi, mendengarkan itu juga bagian penting dari komunikasi menurut saya. Jadi, kalau saya ibaratkan, komunikasi itu seperti jembatan. Kalau misal jembatannya kokoh, orang bisa dong bolak-balik lewat. Artinya, hubungan kita juga jauh jadi lebih baik. Baik itu hubungan di kelas, di organisasi, maupun dalam kehidupan sehari-hari kita. Jadi singkatnya, menurut saya, komunikasi adalah seni untuk saling memahami. Sesimpel itu, tapi dampaknya luar biasa banget. Dan segitu aja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan aku Azahwa Apriana Evelyn dari Prodi Manajemen Pendidikan 2024. Nah, di sini aku akan membahas mengenai apa itu komunikasi. Tapi sebelum masuk pembahasan, aku mau nanya dulu nih. Kira-kira kalian itu pernah sadar gak sih kalau misalnya kehidupan kita ini gak bisa lepas dari yang namanya komunikasi? Coba deh bayangin kalau gak ada komunikasi dalam kehidupan kita. Pasti kebayangkan dunia pasti akan terasa sepi, hening, dan juga senyap. Nah, maka dari itu, langsung aja yuk kita bahas apa sih sebenarnya komunikasi itu dan apa manfaatnya di kehidupan sehari-hari. Let's go!
Nah, sebenarnya komunikasi itu punya arti yang beragam. Dan aku juga yakin banget nih, teman-teman juga pasti udah tahu arti dari komunikasi itu sendiri. Tapi di sini aku mau jelasin lagi secara singkat ya. Jadi, komunikasi itu adalah proses menyampaikan pesan dari pengirim ke penerima agar keduanya itu bisa saling memahami. Atau komunikasi juga memiliki arti lain yang serupa, yaitu proses mengirim dan menerima pesan antara dua belah pihak atau lebih sehingga pesan yang dimaksud itu dapat dipahami. Nah, kalau misalnya dilihat dari pengertian tersebut, bisa kita simpulkan bahwa komunikasi itu sebenarnya adalah interaksi yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dengan tujuan untuk memberikan informasi sehingga informasi tersebut dapat diketahui dan dipahami secara bersama. Nah, kemudian apa sih tujuan komunikasi itu? Nah, yang pertama itu pastinya adalah membagikan informasi. Seperti yang tadi udah disinggung di pengertian komunikasi, bahwa tujuan dari komunikasi itu adalah membagikan informasi. Kemudian yang kedua itu adalah memperkuat hubungan. Nah, kenapa bisa dibilang seperti ini? Karena dengan komunikasi, kita itu bisa jadi lebih mengenal orang lain, dan orang lain tersebut juga bisa lebih mengenal kita. Jadi dengan adanya komunikasi, hubungan kita dengan orang lain itu juga pasti akan semakin dekat. Kemudian yang ketiga itu adalah mengajak atau memengaruhi orang lain. Nah, kenapa begini? Karena ketika kita berkomunikasi, kita tuh misalnya kayak memberikan pendapat atau kita mengajak seseorang untuk melakukan sesuatu dengan tujuan yang baik, pastinya nanti orang tersebut juga akan mengikuti kita seperti itu. Kemudian yang keempat, yaitu ada menjaga keteraturan dalam kelompok atau organisasi. Nah, ini pasti relate banget ya sama teman-teman yang jadi anggota organisasi gitu. Pasti dalam menentukan sesuatu keputusan ada yang namanya musyawarah untuk mendapatkan mufakat. Nah, musyawarah itu dilakukan dengan berkomunikasi gitu, menyatukan berbagai pendapat, menyatukan berbagai pandangan sehingga mencapai satu kesatuan yang utuh. Selanjutnya, manfaat dari komunikasi. Nah, sebenarnya manfaat dari komunikasi itu tentunya banyak banget ya teman-teman. Tapi di sini aku ingin menyebutkan 3 manfaat dari komunikasi. Yang pertama itu pastinya meningkatkan kerjasama antar tim. Nah, ketika kita sedang berada di suatu kelompok kecil atau suatu kelompok besar, komunikasi itu bisa menjadi penentu dari meningkatnya kerjasama antar tim. Kemudian yang kedua itu ada mempermudah pemecahan masalah. Ketika kita sedang membentuk kelompok, kita sedang diskusi dan kita dihadapkan oleh suatu permasalahan, dengan berkomunikasi dan dengan menyatukan persepsi, pastinya nanti permasalahan tersebut akan bisa diatasi. Kemudian yang ketiga, mencegah kesalahpahaman. Nah, contohnya saat kita sedang ngobrol sama teman, nah itu kan kadang kita suka ngerasa salah paham ya, atau ada miskomunikasi gitu disebutnya. Nah, itu bisa terjadi karena gaya komunikasi kita yang kurang efektif. Nah, setelah tadi kita udah bahas nih, mulai dari pengertian, tujuan, dan manfaat komunikasi, terus emang contoh dari komunikasi itu apa aja sih? Nah, aku yakin juga teman-teman udah pada tahu ya contoh dari komunikasi itu seperti apa. Tapi di sini aku ingin menyebutkan contoh-contoh dari komunikasi. Yang pertama itu pastinya ketika kita sedang ngobrol sama teman atau kita ngobrol dengan orang lain, itu sudah termasuk komunikasi. Kayak kita saling cerita, terus saling curhat, karena di situ nanti akan terjadi komunikasi dua arah kan ya. Jadi teman kita yang menceritakan, lalu kita yang akan memberikan feedback seperti itu. Kemudian yang kedua, diskusi saat kerja kelompok. Nah, ini juga penting banget. Karena saat kita diskusi dalam kerja kelompok itu pastinya kita mengutamakan komunikasi agar tidak terjadi kesalahpahaman atau miskomunikasi. Kemudian yang ketiga, saat guru sedang mengajarkan siswa atau dosen mengajarkan mahasiswa. Nah, di situ juga sebenarnya terdapat komunikasi dua arah, karena ketika dosen atau guru mengajarkan suatu materi kepada pelajar atau mahasiswa, maka nanti di akhir akan ada feedback dari pelajar atau mahasiswa itu sendiri. Nah, setelah apa yang tadi aku udah sampaikan, jadi kita bisa tarik kesimpulannya kalau komunikasi itu bukan sekadar ngobrol, tapi seni menyampaikan dan memahami pesan. Jadi, aku harap kita selalu utamakan komunikasi ya, karena komunikasi adalah kunci untuk saling memahami, membangun hubungan yang baik, serta menyelesaikan masalah bersama.
Dengan komunikasi yang jelas, kita bisa bekerja sama lebih efektif dan mencapai tujuan bersama. Oke, cukup sekian dari aku penjelasan mengenai apa itu komunikasi. Semoga apa yang tadi udah aku sampaikan bisa dipahami ya oleh teman-teman semua dan juga bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chelsea Olivia Ramadhani dengan NIM 11036240019. Saya mahasiswi Program Studi Manajemen Pendidikan Universitas Negeri Jakarta. Menurut saya, komunikasi adalah pesan atau informasi dari satu pihak ke pihak lainnya. Kenapa? Karena sehingga dapat mudah dipahami dengan lebih baik. Bagi saya pribadi, komunikasi memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan. Melalui komunikasi, saya bisa membangun relasi dengan orang lain, dan saya bisa berdiskusi dengan kelompok, menyampaikan pendapat, serta saya bisa memahami orang lain. Dengan tanpa adanya komunikasi, kita terjadinya kesalahpahaman. Dapat disimpulkan bahwa komunikasi adalah kunci utama dalam kehidupan sehari-hari kita, baik secara pribadi maupun organisasi, sosial, karena kita memiliki visi misi dan tujuan yang sama. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Perkenalkan, nama saya Bayu Saputra dari kelas Manajemen Pendidikan A 2024 dengan NIM 1103624007. Di sini saya akan berbicara terkait dengan komunikasi. Komunikasi itu sangat penting bagi kehidupan kita, terutama manusia. Manusia adalah makhluk sosial, nggak jauh-jauh dari yang namanya berinteraksi. Nah, berinteraksi ini kita memerlukan yang namanya komunikasi, entah itu dengan teman, keluarga, atau teman sebaya lah ya. Terus apa sih itu komunikasi? Nah, komunikasi ini merupakan suatu proses pertukaran atau menyampaikan informasi dari individu ke individu lainnya. Mengapa komunikasi ini sangat penting? Komunikasi bertujuan untuk agar orang yang kita berikan informasi tersebut dapat tersampaikan dengan jelas, lugas, dan mudah dipahami gitu. Jelas, lugas, dan mudah dipahami gitu. Namun terkait dengan komunikasi di dalam manajemen humas, komunikasi di dalam manajemen humas ini jangkauannya lebih luas lagi, yaitu antar organisasi dan individu. Jadi tidak lagi individu per individu, tapi organisasi dan individu. Ya, mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ingrid Natasha Simorangkir dan saya dari Program Studi Manajemen Pendidikan. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas sedikit mengenai tentang komunikasi. Apa itu komunikasi? Komunikasi sendiri memiliki pengertian yaitu pertukaran informasi atau penyampaian pesan baik yang berasal dari pikiran kita, gagasan kita maupun dari perasaan kita sendiri. Nah, kita sebagai makhluk sosial tentunya selalu berinteraksi dan berkomunikasi dengan sesama kita manusia. Jadi apa sih tujuan komunikasi itu? Tujuan komunikasi ini adalah untuk membentuk satu pemahaman yang dapat dimengerti oleh pihak satu dengan pihak yang lainnya. Dan bentuk komunikasi itu ada banyak teman-teman. Nggak cuman komunikasi disampaikan oleh mulut saja, tetapi untuk teman-teman kita yang tunawicara, komunikasi ini dapat disampaikan menggunakan bahasa isyarat, bahasa tubuh maupun ekspresi. Jadi, apa sih pentingnya komunikasi ini untuk kehidupan sehari-hari? Pentingnya komunikasi ini untuk membentuk satu pemahaman yang di dalam pemahaman itu kita bisa bekerja sama untuk mencapai tujuan kita masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zakia Destilani, mahasiswa Program Studi Manajemen Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta. Saya dari kelas Manajemen Pendidikan 2024A dengan NIM 11036240068. Kali ini saya mau sharing mengenai apa itu komunikasi. Jadi,
Menurut saya, komunikasi itu intinya adalah ketika kita ingin menyampaikan sesuatu gitu, baik itu informasi, pikiran, ataupun perasaan kita kepada orang lain ataupun kepada lawan bicara kita, itu tuh apa yang kita ingin sampaikan itu bisa diterima dengan baik, bisa dipahami, bisa dimengerti oleh mereka gitu. Jadi ketika kita berkomunikasi itu kita nggak cuma ngomong aja, tapi maksud kita itu tersampaikan dengan baik, bisa dimengerti dan bisa dipahami oleh kedua belah pihak gitu. Misalnya ketika saya mau curhat kepada teman saya itu menerima curhatan saya, kemudian dia juga mengerti apa yang saya curhatkan, dia bisa pahami gitu, maka itu tuh bisa dikatakan komunikasi kita berjalan dengan lancar gitu. Maka dari itu komunikasi itu memiliki peran yang sangat penting banget di dalam kehidupan sehari-hari kita, baik itu komunikasi dengan keluarga, komunikasi di dalam organisasi, komunikasi dengan teman-teman. Itu tuh komunikasi memiliki peran yang penting banget gitu. Tanpa adanya komunikasi, manusia itu sulit untuk bekerja sama, sulit untuk mengerti perasaan orang lain, juga sulit untuk membangun hubungan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Communication atau disebut juga dengan komunikasi. Secara umum, komunikasi adalah proses penyampaian pesan, ide, atau informasi dari satu pihak ke pihak lain dengan tujuan untuk saling memahami. Proses ini bisa dilakukan secara verbal melalui kata-kata lisan ataupun tulisan, maupun non-verbal melalui gestur, ekspresi wajah, bahasa tubuh, simbol, atau tanda. Komunikasi tidak hanya soal berbicara, tapi juga mencakup mendengarkan, memahami, dan memberikan respon. Tanpa komunikasi yang baik, hubungan antara individu maupun kelompok akan mudah menimbulkan kesalahpahaman. Adapun tujuan komunikasi adalah menyampaikan informasi, membangun hubungan sosial, mempengaruhi atau meyakinkan orang lain, menumbuhkan kerjasama, dan mengurangi konflik dan menciptakan pemahaman bersama. Oke, mungkin itu saja. See you guys. Bye-bye.